Kecuali aja gitu. Kocekin kakak. Oke. Berdua dia. Gimana caranya berdua? Kanan kiri. Kanan kiri itu gantian. Kanan kiri gantian. Lu berani nggak kalau gitu? Oke. Iya berani gitu. Oh dia mau ngisap. Iya. Oke. Puluhan murid laki-laki kembali jadi korban predator kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru ngaji. W berpura-pura mendapatkan mimpi mengenai cara menyembuhkan penyakit demi mencabuli para korban. Saya minta maaf. Minta maaf. Saya selalu nyusahin. Selamat datang di channel Inspirasi. Baik rekan-rekan, kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang narasumber terkait dengan kasus pencabulan. Dan inilah profilnya. Puluhan murid laki-laki kembali jadi korban predator kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru ngaji. Di Ciledug, Kota Tangerang, Banten, perbuatan bejat sang guru ngaji ini bahkan sudah dilakukan berulang kali dalam kurun waktu 24 tahun. Miris perbuatan asusila pelaku dilakukan secara terang-terangan di hadapan para murid usai mengaji. W berpura-pura mendapatkan mimpi mengenai cara menyembuhkan penyakit demi mencabuli para korban. Berdasarkan informasi dari ketua RW tersebut bahwa korban setelah dilakukan inventarisir itu sudah mencapai 20 orang. Baik rekan-rekan, seperti biasa, nama akan kita samarkan. Kali ini kita sebut nama narasumber kita ini adalah Pak Abdul. Oke Pak Abdul, kali ini saya mau tanya, sebenarnya apa sih permasalahan awalnya sampai ditangkap di Polda Metro? Kronologinya gimana? Mungkin karena kejadian-kejadian yang sudah saya alami itu pelecehan atau pencabulan kepada anak-anak atau disebut santri saya sendiri. Oh, santri Bapak sendiri? Santri saya sendiri. Oke. Di tempat Bapak itu ada berapa sih santrinya? Kalau di tempat saya, santrinya itu kurang lebih ada 80 orang. 80 orang? 80 orang. Itu semuanya orang tua yang mendaftarkan ke situ? Iya. Terus kenapa kemudian Bapak melakukan pencabulan terhadap anak itu? Pas kumpul-kumpul anak-anak itu mungkin pulang kerja saya capek gitu ya. Di tahun 2024 itu kalau nggak salah. Ada salah satu anak, saya coba, badan kakak lagi nggak enak nih, gitu. Saya dipanggilkan kakak. Iya. Sama murid saya. Badan kakak lagi nggak enak banget, jadi kerja ini, kerja itu, gitu. Bisa ngekopin nggak? Iya kak, gitu. Ngekopin maksudnya gimana tuh? Bekam. Oh, bekam. Kalau bekam terus itu kan keluar darah. Oke. Tapi kalau ngekop itu nggak keluar darah. Oke. Akhirnya saya bilang, ayo kak. Kebetulan kita ngekopnya bukan di situ, karena dia langsung tidur. Oke. Saya akhirnya di kamar saya. Oke. Di kamar dikopin sama dia. Saya bilang, tadinya kan di wilayah belakang, bagian belakang. Setelah itu pindah ke depan. Bagian depan. Oke. Bagian depan, terus udah gitu, kamu mau nggak kakak gitu? Oh, Bapak yang bilang mau nggak ngokin gitu? Iya. Oke. Iya, nggak apa-apa kak gitu. Oke. Ibaratnya tanpa paksaan. Kenapa Bapak minta begitu tuh kenapa? Nyoba gitu ya. Nyoba, oke. Nyoba, saya bilang, coba kayak begitu. Mau nggak Iya, gitu. Oke. Itu pun tanpa paksaan ya. Oke. Tanpa paksaan. Oh gitu. Kenapa kok nyari dia? Maksudnya? Kenapa kok nyuruh dia? Kan kita nggak punya pemikiran bahwa dia mau melakukan itu. Enggak, ini mah yang anak lain. Jadi nyuruhnya karena dia mungkin. Jadi random aja nyuruhnya ke siapa aja gitu. Oke. Kalau dia mah enggak, karena mungkin udah terlalu dewasa gitu kan ya. Itu umur berapa tuh anak itu tuh? Ada yang 13-14an. 14 tahun. Kita ke 14-13. Oke, setelah itu? Ya kok saya. Oke. Itu cuma
doang atau mungkin ada kegiatan yang lain? Enggak, itu cuma itu dulu. Cuman disuruh gitu doang. Gitu dulu. Oke, dia happy nggak itu? Biasa aja. Biasa aja. Heeh. Oke, terus? Nggak ada terasa ada tekanan atau apa enggak. Oke. Gitu. Ya mungkin karena semua murid saya dekat sama mereka, mereka dekat sama saya. Artinya bukan memanfaatkan ya, bukan memanfaatkan, tapi ya itu saya bilang itu awalnya iseng gitu. Oke, berarti setelah kejadian itu ada lagi nggak yang lain-lain? Ada Oke, malam lain ya. malam lain. Di malam lain, sekitar beberapa minggu, saya bilang, ayo, kebetulan ada murid saya juga, tapi dia mau nginep di rumah saya itu, datangnya duluan. Oke, Yang lain belum pada datang. belum pada datang. Belum ada. Itu orang yang lain lagi. Kalian lagi. Oke, Lu ngapain sendirian di sini gitu? Yang lain pada kemana? Itu kan bentar lagi datang katanya gitu. Nungguin gitu ya. Ini kok dulu gitu. Tapi nggak sampai keluar karena mau minta. saya minta lagi, nggak sampai keluar, tiba-tiba teman-temannya datang. Oke, Nah, udah gitu. Udah banyak teman-teman. Oh ya udah tuh. Setelah jangka beberapa bulan itu 2 anak di siang hari. 2 anak. 2 anak di siang hari. Oke, Yang pertama itu di siang hari itu jam 1 siang. Jam 1 siang. Pertama awalnya bersih-bersih kita ya. Awalnya bersih-bersih. Udah semuanya udah capek, Duduklah kita di situ. Mereka main HP gitu, main HP sendiri. Karena mereka itu memang bawa HP kan ke rumah saya. boleh nggak sih ke tempat pesantren itu bawa HP? Boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya udah dilarang. Dilarang. Cuman karena ke tempat Pak Iya, Abdul, iya. Bapak berikan HP. Betul. Oke. Bukan dibelikan HP karena Mereka nyimpan HP-nya atau pakai HP di situ. Iya. Oke. Karena di rumah saya bukan majelis ya. Iya, iya. Bukan majelis. Kalau majelis itu beda. Kalau Iya. ini di rumah saya. Iya, iya. Gitu. Dan akhirnya jam 2:30 kurang lebih. Jam 2:30 saya panggil, sini ke rumah kakak. Iya, berdua ya kak? Iya, berdua nggak apa-apa gitu. Berdua. Kakak minta bantuin nih, gitu. Minta bantuin bersih-bersih. Ah, kang nggak usah lah. Orang mau main bola kan gitu. Mau main bola? Iya. Ya, main bola ntar 3:30 habis sholat asar gitu. Iya dah. Tapi takutnya kelamaan kak gitu. Takut kelamaan waktunya. Ya udah. Daripada bersih-bersih tak kelamaan. Ini coba aja gitu. Kak. Oke. Berdua dia. Berdua. Mereka berdua. Gimana caranya berdua? Kanan kiri itu gantian. Kanan kiri gantian. Iya, dia sebelah kanan saya, yang satu sebelah kiri saya. Oke, berarti mereka berdua kiri kanan. Betul. Kemudian gantian tangan-tangannya gitu. Gantinya kalau dia mungkin pegel, mungkin kalau menurut saya sih ya, awalnya itu emang ngebangunin barang saya juga agak sulit gitu. Oke. Membangunin barang saya agak sulit, jadi agak lama gitu. Oke. Agak lama, terus lama-lama udah dibangunin dulu, saya bangunin barang saya biar ngaji ya. Akhirnya kebangun juga. Cara ngebanguninnya gimana tuh? Ya gimana ya, saya bangunin aja biar gimana caranya biar bangun gitu. Emang agak sulit ya. Oke. Agak sulit tuh. Akhirnya pas sudah ngaji dibangunin. Udah bangun dikocok gitu. Oke. Kita main bola, main futsal bersama, masak, kalau nginep kita masak bareng-bareng gitu, masak bareng-bareng. Mereka pada main HP di situ, sering ngobrol, sering main HP lah dari mulai mereka datang sampai subuh, kadang-kadang pada begadang aja gitu. Bahkan di situ juga ada ponakan saya juga pada nginep.
bukannya full santri saya, jadi ponakan juga ada yang nginep situ. Oke. Terus nginep. Nah, pas malam itu malam Sabtu, kalau nggak salah malam Sabtu, udah kerja kan ya, pegel habis nganuin got gitu, bersihin got seharian penuh. Saya mintalah dikopin lagi. Dikopin lagi dengan orang yang berbeda lagi. Dengan orang yang pertama. Orang yang pertama tadi. Oke. Ayo mau nggak kopin kakak? Iya, gitu. Saya minta kopin. Saya masuk dalam kamar kan. Oke. Itu sekitar karena dada juga nyesek gitu ya. Dada saya nyesek, badan pada pegel, pada sakit, itu sekitar jam 1 malam. Oke. Jam 1 malam. Udah nggak bisa tidur sayanya. Bisa tolongin kakak nggak gitu? Kenapa kak emangnya? Ini badan kakak sakit banget, dada nyesek. Bisa kak minta kopin? Iya, kopin. Minta kopin lah saya. Setelah minta kopin, seperti biasa kayak tadi gitu, belakang, baru pindah ke depan. Kakak lagi yuk, gitu. Iya, gitu. Kocok. Emang dia senang? Ya mungkin saya juga pernah bilang ke dia gitu. Emang lu iya kadang-kadang kak gitu. Kadang-kadang juga. Oh gitu. Nah pas lagi yang kedua itu kalau dia ya, yang pertama tadi saya itu, dia itu, saya bilang, nih lu berani nggak kalau ngis? Iya berani gitu. Oh dia mau? Iya. Yes. Ntar punya lu gue sedang gitu. Oh Tapi dia bilang enggak gitu. Oh nggak mau. Dipaksa nggak? Enggak. Ayo saya bilang. Atau gantian gitu? Nah ini. Oh gantian. Saya bilang ya udah ntar lu gua kocok ya gitu. Pas mau megang kan udah tuh saya udah selesai. Ini punya lu gua kocokin. Saya kocokin punya dia. Oh dikocokin punya dia juga. Itu yang satunya itu. Dia mau juga? Mau. Artinya mau sama mau gitu. Mau sama mau. Dan sedikit pun tidak ada paksaan. Atau bujukan. Atau pernah nggak selain dikocokin atau misalnya berhubungan badan? Enggak. Cuman yang pertama ngocokin sama ngisi gitu. Doang. Sama ngisi. Saya bilang, ayo. Enggak. Iya, tadi saya. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Jadi untuk rekan-rekan ketahui bahwa memang Pak Abdul ini melakukan upaya-upaya pencabulan dengan yang menurut pengakuan beliau adalah dasar mau sama mau. Dengan cara-cara melakukan masturbasi yang kemudian dibantu dari masing-masing dari mereka. Nah, dari pengalaman itu udah berapa orang sih yang kemudian Bapak minta? Kalau untuk ya itu ada sekitar 6 orang kalau dihitung ya, 6 orang. Yang orang. Yang saya dikocokin. Yang Bapak kocok. Yang saya minta kocokin. Yang minta kocok. Yang lain? Enggak. Jadi saya minta dikocokin. Kalau yang saya kocokin itu 1 orang. Yang pertama tadi. Yang pertama. Apa sih yang buat Bapak pengen kenapa minta dikocokin gitu, apa sih? Apa ya, awalnya saya mungkin coba gitu ya. Coba gimana rasanya gitu. Dikocokin gitu. Kenapa harus anak-anak, kenapa harus mereka gitu? Mungkin karena saya dekat dengan mereka dekat dengan saya juga. Makanya saya bisa berani ke mereka gitu. Pertanyaannya kenapa harus laki-laki? Bukannya ya mohon maaf, kan ada ya biasanya bisa misalnya jajan atau ke tempat lain yang memang perempuan gitu, yang memang dia secara umur memang sudah cukup umur. Kenapa harus anak kecil dan laki-laki? Ya kalau misalnya dibilang saya harus jajan, kayaknya saya malu deh. Malu buat jajan seperti itu. Bukannya jadi lebih memalukan lagi kalau ternyata Bapak melakukan ini sama anak kecil. Iya. Ya karena saya dekat dengan mereka.
dekat dengan mereka sebenarnya. Awalnya itu karena mereka murid saya gurunya mereka. Tapi mereka pernah marah nggak? Nggak pernah marah, dan setiap kita suruh nggak pernah nolak juga. Nggak pernah nolak? Nggak pernah. Kenapa mereka nggak ngadu sama yang lain? Pernah kan ngadu? Mereka pernah ngadu kan? Kayaknya untuk ngadu saya kurang paham. Oke. Kalau ngadu-ngadu. Atau Bapak pernah ngancam mereka gitu? Kalau mau ngadu gitu? Enggak. Jujur. Mereka itu nggak pernah bilang ngadu-ngadu ke yang lain, dan saya pun nggak pernah memaksa. Nggak pernah memaksa? Nggak pernah memaksa, dan nggak pernah bilang, jangan, terus gua apain lu kalau misalnya ngadu-ngadu, enggak. Tapi kemudian apa kenikmatan yang Bapak rasakan ketika minta dimasukin sama anak kecil? Apa kenikmatannya? Apa ya? Ya mungkin karena... Emang apa bedanya kalau melakukan sendiri, masuk sendiri? Kalau melakukan sendiri sih, pernah gitu. Pernah. Pernah ngelakuin Nah, kenapa nggak melakukan itu sendiri lagi? Kenapa harus anak kecil lagi? Iya, karena saya makanya pengen coba ke dia gitu. Pengen coba. Rasanya apa? Apa ya, kalau udah keluar ya begitu aja, biasa. Begitu aja. Heeh. Kenapa kemudian nggak ada berpikir untuk menyesal atau misalnya merasa bahwa Itu nggak pantas gitu? itu setelah saya pernah begitu tuh, sebulan kemudian saya tuh merasa, ya Allah, hina banget nih hidup. Hina banget hidup saya tuh kayaknya. Saya ngajar ngaji, saya sholat, saya ibadah, bahkan saya tuh suka mimpin di acara warga gitu. Bagus. Kenapa kok akhirnya melakukan itu? Kenapa? Itu makanya saya bilang, Tapi setelah itu masih melakukan juga? enggak. Ah, Saya langsung beneran? mondok. Saya langsung mondok. Langsung mondok? Heeh. Oke. Saya langsung mondok gitu. Saya bilang sama kakak saya, sama keluarga saya, bahkan sama orang tuanya sekorban. Orang tua korban? Iya, Oke. orang tua korban. Pernah mengaku bahwa pernah melakukan itu? Bukan, saya izin memondok. Oke, tapi terkait dengan perlakuan itu si Nggak ada korban yang tahu. nggak ada yang tahu. Nggak ada. Nggak ada yang kemudian akhirnya mikir waktu mondok itu, oh saya salah dan saya akuin kepada orang-orang tua itu, pernah nggak? Enggak. Jadi pas saya mondok itu karena saya udah merasa, ya Allah, hina banget ini hidup gitu. Saya pengen tobat. Saya pengen merubah hidup saya. Saya pengen menjadi yang lebih baik lagi. Saya pengen menjadi yang benar-benar tobat saya itu diterima sama Allah. Selama di sini udah pernah ada yang jenguk? Belum. Belum ada. Udah Ya berapa waktu lama? kemarin sih kakak Kakak yang jenguk. sama ponakan. Kakak sama ponakan. Apa penyesalan terbesar dari Bapak? Udah melakukan. Sudah melakukan. Iya. Saya udah bilang sama keluarga saya minta maaf. Minta maaf. Saya selalu nyusahin. Mungkin kalau bisa dibilang, hidup saya ini selalu nyusahin keluarga. Dari kecil, saya udah tinggal ibu saya. Ya. Sudah ditinggal sama ibu saya. Saya tinggal sama nenek saya, kakak saya, sama bapak saya. Mereka selalu ngajarin saya yang terbaik, nasihatin saya yang terbaik. Sampai saat ini, saya melakukan yang nggak sewajarnya. Ya. Rasanya nggak sanggup juga buat saya menghadapi ini. Karena udah penyesalan. Saya nyesel, ya Allah. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kita dapat hasil yang terbaik dari semua proses pembelajaran kehidupan ini, kan begitu ya Pak? Tapi nanti ketika sudah lepas, sudah selesai masa hukuman, Saya mau mondok, Pak. mau mondok. Iya, itu janji saya dari dulu. Oke. Janji saya dari dulu. Saya pengen mau mondok.
Tapi karena orang tua nggak ngasih, mungkin nggak punya uang, terus saya juga terikat dengan anak-anak murid saya. Makanya saya mondok sekarang itu karena di majelis saya itu sudah ada ponakan saya yang baru pulang dari Turki. Ya. Jadi dia yang bisa handle. Ya. Saya bisa ngucapin gak sini? Ya, silakan. Kepada anak-anak semua, santri-santri kakak, yang cewek maupun yang laki, ini ada kesalahan kakak sendiri, bukan kesalahan dari majelis. Ini kesalahan pribadi kakak. Jangan pernah tinggalin majelis. Terus istiqomah untuk ngaji. Kakak tahu kamu kecewa sama kakak. Kakak selalu bilang sama kalian, jangan pernah membenci. Apalagi itu umat Islam. Saling memaafkan. Kakak nggak mengerti apa yang kakak lakukan ini. Nggak tahu dalam kesadaran kakak atau enggak. Pada intinya buat kalian semua terus istiqomah buat belajar. Sholat, ngaji, berbuat baik. Kalau berbuat baik itu jangan sama satu orang. Semua orang. Walaupun dia bukan orang Islam sekalipun, kalau dia butuh bantuan kita, kita bantu. Kakak nyesel apa yang udah kakak lakuin. Buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya minta maaf. Saya menyesal apa yang saya sudah lakukan. Saya ingin belajar, mondok lagi. Saya ingin mondok lagi. Dan saya nggak akan pulang. Saya ingin memperdalam ilmu kitab kuning agar bisa menuntun orang-orang kembali. Jika di suatu saat saya berhasil, insya Allah buat umat, saya akan mengamalkan ilmu saya kepada orang-orang. Ya, sudah? Sudah? Iya. Kepada rekan-rekan inspirasi, baik mungkin kita adalah keluarga, baik mungkin kita adalah saudara yang mungkin pernah tinggal di jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan orang tua. Saran dari kami adalah tetap berikan pengawasan, tetap berikan pengecekan kepada anak kita, lingkungan tempat bermain anak kita, supaya jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan, demikian wawancara dengan salah seorang narasumber. Kira-kira bagi rekan-rekan inspirasi, ada saran nggak untuk siapa lagi yang dapat kita wawancarai? Berikan komen kalian di kolom komentar. Pada akhirnya, jangan lupa share video ini supaya ilmunya tidak diam di kalian. Hormat buat kawan-kawanku semua.